Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi hari ini kita akan belajar prakarya bersama saya, Ibu Irma. Jadi, hari ini kita masih belajar tentang yang berhubungan untuk wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Nah, minggu lalu kita udah bahas bagaimana mekanisme pembuatannya, bahannya, tekniknya, hingga pengemasannya. Nah, untuk lebih memahamkan kita untuk membuat suatu usaha dari kerajinan, kita juga harus tahu bagaimana sistem mekanisme pemasarannya dan juga tentang bagaimana cara menentukan kita untung atau rugi. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang yang namanya break even point atau disingkat BEP. Nah, dalam break even point ini kita akan membahas bagaimana cara kita memahamkan apakah usaha yang akan kita buat itu adalah mengalami kerugian atau malah mengalami keuntungan. Nah, jadi kita bisa memahami nih apakah produknya harus kita kreasikan kembali biar meningkat atau gimana. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Nah, untuk dalam pembelajaran ini sebelum kita masuk gimana tahapannya, kita kenalan dulu gitu. Kita cari tahu dulu apa yang disebut dengan break even point. Nah, break even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Untuk keperluan analisa dalam memperoleh laba atau rugi perlu dipelajari kaitan antara revenue atau penerimaan, cost atau biaya, net profit atau keuntungan bersih, di mana dengan BEP maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Oke, kemudian kita bahas tentang kegunaan BEP. Nah, kegunaan BEP di sini yang pertama itu mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus diuji coba untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, sehingga dengan pemaparan mengenai kegunaan BEP tadi gitu kan, kita dapat mengambil kesimpulan BEP itu bertujuan untuk menentukan harga jual, jumlah produksi, serta merencanakan laba. Dimana jika jumlah produksi di bawah BEP berarti wirausahawan mengalami rugi. Sebaliknya, jika jumlah produksi di atas BEP, maka wirausahaan akan memperoleh yang namanya laba. Nah, itu kegunaan untuk BEP. Kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas komponen perhitungan dasar BEP. Jadi sebelum kita mengenal dan tahu cara menghitung BEP ini, kita cari tahu dulu komponen hitungan dasarnya itu terdiri dari apa aja. Komponen yang pertama itu adalah fixed cost, di mana fixed cost ini merupakan komponen biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Jadi di sini ada gambarnya ya, contohnya gitu kan. Jadi contohnya itu bisa dalam hal untuk listriknya, kemudian untuk belanja bahannya gitu kan. Jadi fixed cost ini dapat diartikan sebagai biaya tetap, ialah biaya yang dikeluarkan secara tetap tanpa memperhatikan berapa volume yang dihasilkan, sehingga tidak terpengaruh oleh banyaknya produksi produk. Contohnya itu yang tadi Ibu sebutkan ya, jadi ada biaya promosi, biaya administrasi, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua itu adalah variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost-nya akan meningkat. Jadi variable cost ini dapat kita artikan sebagai biaya variabel di mana biayanya itu berubah-ubah seiring dengan perubahan volume yang dihasilkan. Di mana biaya variabel berubah sesuai dengan jumlah produksi produknya. Nah, contohnya itu mulai dari
bahan untuk memproduksinya gitu kan. Jadi artinya ya sama dengan hal kita sekarang. Jadi misalkan dulu barang yang kita beli itu dia harganya lebih murah, sedangkan kenapa sekarang lebih mahal, yaitu tergantung dari bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi hal ini akan berpengaruh gitu. Kemudian contohnya itu yang kedua itu adalah gaji pegawai. Jadi kenapa berhubungan dengan gaji pegawai gitu kan, variable cost, kenapa dia masuk ke dalam hal ini? Karena dalam hal ini biasanya kalau misalkan lah produksi barang yang dihasilkan itu meningkat, maka kan berarti mau tidak mau para pegawai maka akan bekerja lembur. Nah, jika pegawai bekerja lembur, maka berarti ada penambahan gaji yang harus dikeluarkan. Nah, itu untuk variable cost. Yang ketiga itu adalah selling price. Selling price ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi, ini berhubungan dengan yang namanya bagaimana kita menentukan apakah harga jual itu lebih tinggi dari barang yang kita produksi. Nah, itu untuk komponen dasar dalam perhitungan BRIC. Kemudian kita bakal bahas cara menghitung biaya pokok produksi atau bagaimana cara menghitung BEP-nya. Dalam hal ini, BEP dapat dihitung dengan dua cara. Jadi cara pertama itu adalah BEP penjualan dalam unit. Jadi BEP penjualan dalam unit menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Nah, dalam hal ini rumus BEP-nya itu sama dengan FC per P dikurang VC, di mana BEP itu adalah break even point atau sering kita sebut itu dalam hal sehari-hari itu adalah impas ya, sama. Yang kemudian FC itu adalah fixed cost. Fixed cost itu artinya harga tetap ya. Kemudian P itu harga produk, dan VC itu variable cost. Variable cost itu berarti biaya variabel. Nah, perhitungan yang kedua itu adalah namanya BEP rupiah, di mana BEP rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Nah, di sini rumus BEP-nya itu beda ya, jadi FC per 1 kurang VC per P. Perbedaan antara VC di sini dengan P yang di rumus BEP terhadap unit tadi, penjualan dalam unit tadi. Kalau dalam unit tadi, VC-nya itu adalah harga dia per unitnya yang dihitung. Dan P-nya itu juga harga produk untuk per unitnya. Sedangkan jika di dalam BEP rupiah, VC-nya ini adalah total dari harga seluruhan unit, dan P-nya juga harga produk keseluruhan unit, bukan satu unit lagi, itu perbedaannya. Jadi kalau kalian ditanya untuk per unit, maka kalian gunakan rumus yang pertama tadi. Tapi jika yang ditanya adalah keseluruhan dari usaha itu, maka kalian gunakan BEP rupiah. Ini kita akan lanjut contoh soal menghitung BEP. Untuk pembahasan kita tadi kan kita udah dapat contoh dari rumus BEP itu kan ada dua. Satu yang BEP untuk per unit, satu lagi BEP untuk dalam bentuk rupiah. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Jadi di sini, rencana penjualan makanan olahan tahun 2019 meliputi kedua jenis produk adalah sebagai berikut. Nah, nama produknya kita anggap produk A dan produk B. Jadi penjualannya dalam usaha ini ada dua jenis produk yang dia jual. Jadi produk A dan produk B. Nah, dalam tabel di sini, jadi produk A itu katanya ada 12.000 buah, di mana satu buahnya itu adalah 2.000, maka berarti totalnya 12.000 dikali 2.000 itu adalah 24 juta. Kemudian produk B-nya itu ada 8.000 buah, di mana per unitnya itu adalah 2.500, berarti 8.000 dikali 2.500 itu sama dengan 12 juta. Kemudian biaya variabel produk B kan tadi unitnya 12.000. Nah, harga per unitnya untuk biaya variabelnya itu adalah 1.000, maka berarti 12.000 dikali 1.000 adalah 12 juta. Kemudian untuk variabel produk B yang tadi 8.000 sama ya, tapi harga per unitnya untuk biaya variabelnya itu adalah 800, maka berarti 8.000 dikali 800 adalah 6.400.000 rupiah. Nah, di sini biaya tetap keseluruhannya atau fixed
cost-nya itu adalah 5 juta untuk selama 1 tahun. Jadi yang ditanya dalam soal ini adalah BEP perusahaan keseluruhan dalam rupiah, dan yang B-nya BEP produk A dan B dalam unitnya berapa. Oke, kita coba jawab. Sebelum kita jawab berarti kita buat dulu diketahuinya. Yang kita ketahui di sini FC-nya kan berarti tadi 5 juta. Nah, kemudian untuk P-nya, jadi ini kita jumlahin, inilah nilai P. Maka berarti kita dapat P sama dengan 24 juta untuk dari produk A ditambah 12 juta untuk yang produk B. Jadi P-nya sama dengan 36 juta. Oke. Kemudian untuk VC-nya ini kita jumlahin juga, ini VC-nya. Maka VC-nya kita langsung aja ya. Jadinya 12 juta ditambah 6 juta 400 jadinya 18 juta 400 ribu. Nah, jadi kita jawab yang A dulu. Yang A katanya BEP perusahaan keseluruhan dalam rupiah. Berarti rumus BEP rupiahnya itu kan dia rumusnya FC per 1 kurang VC per P. Maka kita langsung masukkan aja FC-nya 5 juta per 1 dikurang VC-nya kan 18 juta 400 per 36 juta. Nah, ini bisa kita coret 5. Oke. Jadi 5 juta per 1 dikurang 184 dibagi 360 itu adalah 0,51. Maka menjadi 5 juta per 0,49 atau kita dapatkan BEP-nya itu adalah 10.240.081 rupiah. Nah, inilah untuk BEP rupiahnya untuk keseluruhan. Untuk yang B-nya itu yang ditanya BEP produk A dan produk B. Kita mulai untuk BEP yang A. Kalau yang A ini berarti untuk produk yang A. Berarti rumusnya itu kan adalah FC per P untuk produk A dikurang VC untuk produk A. Nah, kita mulai. FC-nya kan 5 juta. Per PA-nya, produk A-nya itu adalah 2000. PA-nya yang ini ya produk. Kemudian harga VC yang A itu adalah VC yang A adalah 1000 dikurang 1000. Maka sama dengan 5 juta per 2000 kurang 1000, 1000. Maka berarti kita dapatlah BEP untuk yang A itu adalah 5000 per unit. Kita coba cari BEP untuk yang produk B. Nah, jadi rumusnya berarti FC per, di sini tinggal kita ganti PB dikurang VCB. Nah, berarti PB dikurang VCB. Kita masukkan angkanya. 5 juta per PB-nya produk B itu dia per unit harganya 2.500. Kemudian VCB-nya itu 800. Berarti 2.500 dikurang 800 sama dengan 5 juta per 1.700. Kita coret nolnya 2, maka berarti 50.000 dibagi 17, maka BEP untuk B-nya itu adalah 2941 rupiah atau 2.941 bisa kita bulatkan menjadi 3.000. Nah, inilah dia untuk BEP rupiah dan BEP masing-masing produknya. Untuk lebih memahami lagi contoh soal atau perhitungan dari BEP, kita buat contoh soal yang kedua.
Di sini contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan pengolahan makanan menjual 150.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp50 per buahnya. Biaya variabelnya itu per buah harganya adalah Rp40, di mana Rp40 itu adalah Rp30 biaya produksi dan sisanya berarti Rp10 untuk biaya pemasaran. Biaya tetap terjadi secara merata, jumlahnya itu adalah Rp500.000, yang dimana Rp500.000 itu adalah katanya 400 biaya produksi dan Rp100.000 itu untuk biaya pemasaran. Jadi tabelnya bisa kita buat seperti ini ya. Nah, total unitnya kan Rp150.000. Harga jual per unitnya katanya Rp50. Kemudian biaya variabelnya atau VC-nya itu Rp30 dan biaya administrasi dan pemasaran itu adalah sisanya atau Rp10 per unit. Di mana biaya tetapnya itu adalah atau fixed cost-nya itu Rp500.000. Di mana Rp500.000 itu terdiri dari Rp400.000 untuk biaya produksi dan Rp100.000 untuk biaya pemasaran. Nah, kita coba jawab ya. Jadi sebelum kita jawab, kita tentukan dulu beberapa ketentuan harga yang memang akan kita buat dalam rumusnya. Jadi yang pertama itu FC-nya atau fixed cost-nya itu kan katanya di sini Rp500.000. Kemudian untuk P-nya itu adalah Rp50 ini ya. Kemudian untuk VC-nya di sini ya 30. Kemudian kita cari sigma P-nya. Sigma P itu berarti total harga keseluruhan untuk unit. Berarti kita kalikan total unit dikali dengan harga jualnya. Maka berarti 150 dikali 50 sama dengan Rp7.500.000. Nah, untuk sigma VC-nya, jadi yang kita gunakan itu adalah yang ini. Karena yang tanya biaya variabelnya keseluruhannya. Maka berarti total unit 150.000 dikali dengan 40, maka VC-nya adalah 6 juta. Kemudian yang diketahui selanjutnya itu adalah yang untuk di sini ya labanya. Jadi laba yang mau diharapkan itu adalah 100.000. Oke, kita jawab yang A ya. Jadi yang A itu yang ditanya BEP rupiah dalam unit. Jadi BEP-nya itu berarti kita cari BEP-nya dulu. Jadi rumusnya FC per P kurang VC. Kita masukkan. FC-nya itu kan 500. Berarti 500, P-nya 50, VC-nya 30. 500 per 50 kurang 30. Berarti 500.000 per 20 kita coret berarti jadinya 25.000 per unit untuk per unitnya. Maka BEP untuk rupiahnya itu berarti rumusnya FC per 1 kurang sigma VC per sigma P. Maka kita masukkan FC-nya 500, sigma VC-nya itu 6 juta dan sigma P-nya 7.500.000. Berarti 500.000 per 1 dikurang 6 juta per 7.500.000. Nah, kita lanjutkan, berarti ini kan udah kita habiskan, maka berarti 500.000 per 1 dikurang 60 per 75 berarti 0,8. Maka 500.000 per 0,2, maka kita dapatkanlah BEP rupiah sama dengan Rp2.500.000. Nah, untuk yang A kita udah dapat ya. Jadi untuk BEP untuk rupiah dan per unitnya kita udah dapat. Kemudian kita coba cari menghitung berapa harga jual barang agar perusahaan memperoleh untung 100.000. Caranya gimana? Nah,
caranya itu berarti kita menghitung rumusnya. Rumusnya itu adalah laba sama dengan harga jual dikurang dengan harga total, dimana labanya kan kita ketahui itu adalah 100, maka berarti 100.000 kita anggap harga jualnya kan kita nggak tahu berapa, karena kita mau cari berapa yang mau kita jual harganya biar kita dapat untung 100.000. Maka berarti kita lambangkan dengan X dikurang dengan harga total itu adalah sigma VC ditambah dengan fixed cost-nya atau FC-nya. Nah, di mana kita masukkan 100.000 sama dengan X dikurang sigma VC-nya kan 6 juta, FC-nya 500, berarti 6 juta ditambah 500.000. Maka 100.000 sama dengan X dikurang 6.500.000. Maka bisa kita dapatkan, ini kan pindah. Nah, maka berarti X sama dengan 100.000 ditambah 6.500.000. Maka X sama dengan 6.600.000. Nah, itu dia untuk untuk harganya. Jadi harga jualnya biar kita dapat untung 100.000 itu adalah 6.600.000 rupiah. Kita tadi udah bahas gimana contoh soal menghitung BEP dari sebuah usaha. Nah, dari hasil tadi dan kita bisa dari keseluruhan tadi, kita mencoba bahas yang namanya evaluasi hasil BEP itu. Jadi maksudnya di sini kita akan bahas tentang hal yang dapat kita ambil kesimpulan dari BEP. Jadi intinya BEP itu seperti apa? Nah, dapat kita simpulkan. Jadi yang pertama, analisis BEP adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami kerugian. Yang kedua, impas atau BEP adalah suatu keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Yang ketiga, keadaan impas atau BEP perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Jadi artinya perusahaan itu tidak mengalami untung dan rugi dengan catatan di mana biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan itu ya cukup dengan hasil yang didapatkannya gitu. Kemudian yang keempat, biaya dalam analisis BEP terdiri dari biaya tetap atau yang tadi fixed cost ya, kemudian biaya variabel atau variable cost. Biaya tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Nah, yang kelima, analisis BEP juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan, yakni dalam hal membuat perencanaan penjualan dan laba. Yang keenam, analisis BEP digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan perencanaan penjualan. Selanjutnya yang ketujuh, yang dapat kita ambil kesimpulan BEP-nya itu adalah perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk periode di masa yang akan datang yang didasarkan pada tren penjualan terakhir. Yang ke-8, penyusunan peramalan penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unik yang akan diproduksi oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menjualnya. Yang ke-9, perencanaan penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk menentukan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perusahaan harus menentukan perencanaan laba terlebih dahulu. Jadi artinya
dalam BEP ini, sebelum kita mengetahui hasilnya, maka kita juga bisa mengkonsep gimana mekanismenya sehingga nanti usaha yang kita buat itu mengalami yang namanya keuntungan. Itu dia. Selanjutnya yang ke-10, perencanaan laba adalah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Kemudian yang ke-12, laba merupakan tujuan utama dari perusahaan karena laba memiliki selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Maka perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan. Jadi artinya di sini saat kita merencanakan laba gitu kan, maka setiap usaha kan pasti kita menginginkan yang namanya laba. Jadi maksudnya di sini, jika kita mempunyai planning, kita ingin dapatkan target berapa nih dalam setahun atau bulan ke depannya untuk perusahaan kita gitu kan, maka kita juga harus belajar dari kondisi yang sebelumnya atau dari hasil BEP sebelumnya bahwasanya ada kendala-kendala ataupun ada hal-hal tertentu yang membuat kenapa hasil BEP yang kita alami itu hanya mendapatkan laba sekian ataupun malah mendapatkan kerugian. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk menargetkan ke depannya itu gimana produksi dari usaha kita atau gimana profit ke depannya dari usaha kita. Nah, yang ke-13, perencanaan laba memiliki hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Dan yang terakhir, ke-14, biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan, sehingga volume penjualan mempengaruhi volume produksi. Jadi dalam hal kedua ini, diartikan bahwasanya perencanaan laba itu ya pasti berhubungan dengan yang namanya biaya, volume, dan harga. Makanya kenapa berhubungan dengan BEP. Jadi kenapa bisa kita buat rancangan laba itu dari hasil BEP yang sebelumnya dari usaha itu, dimana dengan hal ini kita bisa meningkatkan keuntungan di bulan ataupun tahun berikutnya untuk dalam usaha kita. Nah, sekian pembelajaran kita tentang break even point. Semoga dengan pembelajaran kali ini kita bisa lebih paham lagi ya gimana cara nanti kita membangun suatu usaha gitu kan. Jadi saya akhiri ya, kita ketemu lagi di pertemuan prakarya berikutnya, pembelajaran prakarya berikutnya. Saya akhiri. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.